Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Retnaulan dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar konsumen dan bisnis. Menganalisis pasar konsumen dan bisnis adalah proses penting dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Proses ini melibatkan pemahaman tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, serta dinamika pasar secara keseluruhan. Pengertian dari pasar konsumen dan pasar bisnis. Pasar konsumen adalah kelompok individu yang membeli produk untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Dalam konteks ini, analisis pasar konsumen berfokus pada memahami perilaku pembelian individu, preferensi, dan kebutuhan mereka. Sedangkan pasar bisnis ini melibatkan transaksi antara perusahaan di mana produk atau layanan dibeli untuk digunakan dalam operasi bisnis atau untuk dijual kembali. Analisis pasar bisnis lebih menekankan pada hubungan jangka panjang dan volume pembelian yang lebih besar. Analisis pasar sangat penting karena dapat membantu bisnis menemukan peluang baru berdasarkan tren dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, memudahkan dalam merancang produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketiga, memberikan wawasan untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Keempat, menyediakan informasi tentang posisi kompetitor di pasar. Langkah-langkah menganalisis pasar konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar. Menentukan siapa yang menjadi target pasar adalah langkah awal yang krusial. Ini mencakup analisis demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan. Geografis itu lokasi, dan psikografis itu gaya hidup atau nilai-nilai. Yang kedua, penelitian pasar. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data tentang konsumen melalui survei, wawancara, dan analisis data sekunder. Yang ketiga, analisis permintaan, yaitu ada permintaan primer, yaitu menganalisis kategori produk yang paling diminati. Yang kedua itu permintaan selektif, atau memahami permintaan terhadap merek tertentu dan alasan dibaliknya. Yang keempat itu segmentasi pasar, membagi pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik serupa untuk merancang strategi pemasaran yang lebih spesifik dan efektif. Yang kelima, evaluasi persaingan. Menganalisis pesaing dalam hal produk, harga, dan strategi pemasaran mereka untuk menemukan keunggulan kompetitif. Yang keenam, pengembangan rencana pemasaran. Merancang rencana pemasaran berdasarkan hasil analisis termasuk penentuan harga, promosi distribusi, dan strategi promosi. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi pemasaran untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan pasar. Kaitan antara analisis pasar dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen mencakup seluruh proses dari pengenalan produk hingga pasca transaksi. Dengan menganalisis perilaku ini, bisnis dapat merancang strategi promosi yang lebih efektif dan memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk mereka. Manfaat analisis pasar. Yang pertama itu membantu menemukan segmen pasar baru atau produk baru yang dapat diluncurkan. Yang kedua, memberikan wawasan tentang fitur atau layanan apa yang diinginkan oleh konsumen. Ketiga, peningkatan omset. Yang keempat, memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi, tren industri, dan perilaku pesaing. Jadi kesimpulannya itu, analisis pasar konsumen dan bisnis adalah alat penting bagi setiap perusahaan untuk memahami lingkungan mereka dan merumuskan strategi yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah analisis secara sistematis. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Proses ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan tetap relevan dalam menghadapi perubahan tren dan preferensi konsumen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.